jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, landasan dasar dalilnya. Yang pertama dari Al-Qur'anul Karim, kita bisa mengambil misalnya surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah engkau Muhammad, li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka di sini bentuknya perintah, dan itu langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya, disampaikan sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW doha bi kabsyain. Nabi menyembelih 2 ekor kambing gibas, kambing domba, amlahain yang berwarna putih, akronain yang memiliki 2 tanduk. Artinya gambaran dari kesempurnaan kurbannya Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum dari hewan kurban itu sendiri. Jadi jamaah, memang di sini ada perbedaan di antara ulama. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, bahwa hewan kurban hukumnya adalah wajib. Ini beliau merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Kautsar tadi, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Kata-kata berkurbanlah menunjukkan itu perintah, dan al-asal fil amr lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadi berangkat dari situ hukumnya adalah wajib menurut Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu bagi yang memiliki kemampuan. Tapi sesungguhnya pendapat ini merupakan pendapat minoritas. Kebalikan dari itu, mayoritas ulama dari kalangan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, mereka berstatement tidak. Yang namanya kurban tetap hukumnya sunnah. Memang betul Pak, perintah itu pada dasarnya wajib. Jadi Bapak kalau dapat perintah di Quran, di hadis, itu hukum dasarnya adalah wajib sampai ada dalil yang mengecualikannya. Nah, di sini disampaikan oleh beberapa ulama dalil yang menunjukkan bahwa kurban tidak wajib seperti yang disampaikan oleh Imam siapa tadi? Abu Hanifah. Jadi yang pertama adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, begitu pula Imam Darul Qutni, dikatakan talatun, 3 perkara. Hunna alayya faraidun wa alaikum tatawwu'un, kata Nabi. 3 perkara yang bagi kalian ini adalah merupakan kesunahan, tetapi bagiku merupakan kewajiban. Apa saja itu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, yang pertama adalah al-witru, melakukan salat witir, wa salatud duha, kata Nabi, dan melaksanakan salat duha, wan nahru, dan melaksanakan kurban. Jadi 3 perkara ini hukumnya wajib bagi Rasulullah, tetapi sunnah bagi umatnya. Masya Allah. Jadi menunjukkan ini hukumnya adalah sunnah. Begitu pula yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i mengatakan faqad balagona anna Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar radhiyallahu taala anhuma la yudhahyan. Kata Imam Syafi'i, telah sampai berita kabar yang sahih kepadaku bahwa Abu Bakar dan Umar pernah suatu ketika mereka tidak berkurban, karahiyatan ayyuktada bihima fayadhunnu man ra'ahuma anha wajibatun. Beliau takut nanti dilihat sama orang secara kontinu akan membuat persepsi bahwa kurban itu adalah wajib. Berarti dari sini menunjukkan kurban wajib apa sunnah? Sunnah. Ya. Sehingga berangkat dari situ jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kurban hukumnya sunnah. Cuman, nah ini yang perlu kami garis besar bawahi. Cuman stabilo biru, garis tebal bawah, underline, bold and italic. Ketika mendengarkan kata sunnah ini, kuping nih bawaannya mau lari aja udah. Alhamdulillah, ternyata cuma sunnah Pak Ustaz. Nah, ini mau kita lurusin. Ada beberapa poin yang Bapak harus pertimbangkan sebelum Bapak memutuskan tidak berkurban hanya dengan alasan itu sunnah. 1,
Memang sunnah, tapi ingat, Ustadz barusan jelasin tadi, ada khilaf loh di antara ulama, dan ada yang mengatakan wajib, walaupun pendapatnya lemah, tapi ini bukan ulama kaleng-kaleng Pak. Siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, makanya sering dikatakan para ulama, kalau perbedaan itu antara wajib dengan sunnah, sebenarnya udah, gak usah banyak ngomong, kerjain. Ya, contoh misalnya witir, ada yang bilang wajib Imam Abu Hanifah, ada yang bilang sunnah mayoritas ulama, gak usah banyak ngomong, kerjain. Apalagi sholat Idul Adha wajib menurut Imam Syekh Ibn Taimiyah, sunnah menurut mayoritas ulama. Kata para ulama nggak usah banyak ngomong, kerjain. Poligami, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, nggak usah banyak ngomong. Hah? Kalau berani. Begitu pula dengan kurban. Kurban juga begitu. Kurban ada yang bilang wajib Imam Abu Hanifah, ada yang bilang sunnah mayoritas ulama. Maksud saya nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak debat. Cukup apa tadi? Kerjain. Selesai masalahnya.